Tetapi ada teladan Yesus sebagai imam besar kita. Dia turut merasakan yang kita rasakan. Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan. Kau kan Tuhan, aku hamba. Kau nggak tahu yang kurasakan sebagai manusia. Oh, salah besar anakku. Aku sudah pernah jadi manusia. Dan aku bisa mengalahkannya untuk jadi teladan padamu. Imam besar kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang turut merasakan yang kita rasakan. Dia ketika 100% jadi manusia, juga punya 100% kekuasaan ilahi sebagai Allah ketika dia datang berinkarnasi jadi manusia di dunia ini. Dan saudara, dari sini kita belajar. Dia sedang memberi teladan. Yesus yang tidak punya dosa saja dicobai oleh iblis, apalagi kita. Apalagi kita manusia berdosa, apalagi kita yang memang cari masalah. Saudara, mari kita baca firman Tuhan yang sangat powerful ini untuk kita meneladani bagaimana kita menang dalam pertempuran setiap hari. Saudara, pencobaan di padang gurun. Matius 4 ayat 1-11 saya bacakan, saudara ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu Yesus meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, bila kita membaca ayat per ayat, saudara, selain peperangan di medan tempur yang setiap hari harus kita menangkan di pikiran kita ini, bila kita membaca Yesus juga dibawa oleh Roh. Bila kita ingat doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa Roh harus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai? Jadi Yesus bukan minta, tapi memang Roh sengaja membawanya. Ada yang mau ditekankan di sini, bahwa Allah berdaulat atas pencobaan. Saudara, pencobaan itu adalah sesuatu yang kita tidak salah, tetapi kita akhirnya harus bergumul untuk itu. Sama seperti Ayub. Dia tidak punya dosa, tetapi dia diuji dan dimurnikan dengan itu. Sementara pertempuran ini adalah keputusan kita. Pikiran adalah sesuatu yang menjadi area yang Tuhan tidak boleh itu menjadi free will, saudara. Ini yang mau saya tunjukkan, saudara. Bahkan Allah punya kedaulatan atas pencobaan-pencobaan yang dialami oleh kita. Tetapi kabar gembiranya, pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena Allah kita setia yang selalu memberi jalan keluar. Yesus ketika dibawa oleh Roh, dia sengaja dibawa oleh Roh ke padang gurun. Kenapa? Karena padang gurun ini adalah tempat yang menggambarkan kekurangan, masalah, sakit penyakit, bahkan tempat roh-roh jahat berdiam. Tetapi iblis dibawa ke sini. Karena apa? Karena Yesus memang harus memenangkan pertempuran di sini, di mana kita akan banyak juga diserang pikiran karena kita ada dalam suatu keadaan yang memang kadang diizinkan oleh Allah. Tetapi ada free will kita yang Allah tidak bisa mengambilnya kecuali kita yang menyerahkannya. Jadi yang mau saya katakan di sini, kamu harus membedakan pencobaan yang menjadi suatu
kedaulatan Allah dimanapun pencobaan itu terjadi, Allah berdaulat tetap di situ. Tetapi kamu menang atau kalah, ada free will yang kamu harus membuat keputusannya. Apa kamu mau menaklukkannya di bawah Kristus, pikiranmu kepada Kristus, atau dengan dirimu sendiri? Ini harus menjadi keputusan diri kita. Tetapi ada saatnya memang untuk orang-orang yang terpilih, Allah menunjukkan kedaulatannya. Karena itu, saudara, perlu diingat, saudara, bila kita membaca tadi, dari ayat 3, ayat 4, Iblis akan coba untuk menawarkan dan menyerang pikiran kita dengan keinginan dunia ini. Karena sebenarnya iblis ada di telapak kaki kita orang percaya ketika Yesus tersalib, sudah selesai. Iblis sudah kalah. Tetapi kita masih di dunia ini. Sehingga iblis yang memang dikasih hak di dunia ini, tetapi kita adalah duta kerajaan surga yang masih nginap di dunia ini. Selama kita hidup, pertempuran rohani akan terus terjadi. Pencobaan-pencobaan. Apakah Anda akan menang? Dan dimulai dengan keinginan daging. Seorang yang lapar itu akan benar-benar diuji dan bertempur dalam pikirannya. Dia mau tolak Yesus untuk rasa lapar atau dia mau tekun. Seorang pria bertempur ketika dia jauh dari istrinya. Apakah dia mau melampiaskannya pada wanita lain? Atau dia hanya mau nonton pornografi? Atau dia mau tunduk pada Allah? Iblis mencari keinginan daging kita. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan Yesus pada saat itu 100% Allah, 100% manusia. Dia punya rasa lapar. Dan ingat, inilah yang iblis gunakan, yaitu rasa lapar Yesus. Keinginan dagingnya. Demikian juga dengan kita. Tetapi ada teladan yang besar yang Yesus beri. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ingat, tidak semua firman Allah yang digunakan itu benar-benar dari Allah. Kadang setan juga memutarbalikkan firman. Lihat itu, jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini. Iblis saja mengakui Yesus anak Allah. Dia tahu identitas Yesus, tapi dia membuat Yesus ragu akan identitasnya. Dia putar dengan firman. Karena itu kalau Anda nggak baca firman, Anda nggak bisa melawan serangan-serangan itu. Saudara, yang kedua, bahkan Yesus dibawa untuk digoda tentang keangkuhan hidup ini di dunia. Tapi Yesus menolak mempertanyakan kasih Tuhan agar dia tetap taat dan tidak memamerkan kuasanya sekalipun dia punya kuasa 100%. Iblis memakai ayat dan Yesus juga memakai ayat. Katakan, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di Ulangan 6 ayat 16. Yesus memakai ayat untuk serangan yang dipakai oleh iblis, yaitu ayat. Jadi iblis ini bapa pembohong. Bahkan ayat Alkitab dia putar balik. Makanya kalau saya membangunkan pelajar, mereka juga pakai ayat. Yesus sendiri yang bilang, dia utusan, dia bukan Tuhan. Jangan sembah Yesus sebagai Tuhan. Wow. Kalau kamu nggak baca ayat yang lain, bagaimana keilahiannya sudah sungguh-sungguh nyata. Kamu akan chaos. Kau akan tinggalkan imanmu kepada Yesus. Yang ketiga, bahkan Yesus sendiri juga digoda untuk keinginan mata dan keangkuhan hidup selama dia di dunia ini. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, ini yang paling fatal. Yesus mengalahkannya dengan tetap setia. Tolak semua, tunduk pada Allah. Katakan, kita itu nggak bisa mengabdi pada Mamon dan mengabdi pada Allah. Tidak, kita harus pilih, kamu mau ikut siapa? Saudara, perhatikan bagaimana Yesus mengenyahkan iblis. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Yakobus 4 ayat 7, tunduk pada Allah, lawan iblis, dia akan lari padamu. Karena memang iblis di bawah telapak kaki orang percaya, tetapi ada syaratnya. Tunduk pada Allah. Jangan kau cuma lawan iblis, tapi kau punya banyak celah. Kau punya banyak kompromi dengan dosa. Kau akan dapat serangan balik. Tetapi selama kau tunduk pada Allah, kau lawan iblis, dia lari. Karena kita orang percaya diberi otoritas. Asal jangan buka celah. Jangan kau main hati sama pembantumu.
Ya,